Di sebuah kontrakan sempit yang disewa dengan biaya cukup terjangkau kalangan menengah ke bawah, bangunan sedikit kumuh yang bercampur dengan kawasan padat penduduk, ada banyak kontrakan sejenis yang menawarkan harga murah dengan fasilitas ala kadarnya di sekitarnya. Becek sedikit jika hujan turun, bukan sebuah hunian yang akan menjadi pilihan jika kalian memiliki uang lebih di ibu kota. Namun tempat-tempat ini menjadi penyelamat para pekerja dengan gaji di bawah rata-rata. Dan kontrakan sempit inilah tempat gadis itu bernaung, menyembunyikan diri dari dunia yang udah lama meninggalkannya. Sudah 2 hari lewat dari pertemuannya dengan harimau gila itu. Aran sama sekali tidak bergerak dari kamar kosnya. Dia delivery makanan beberapa kali sebagai upayanya menyembunyikan diri. Tapi HP di atas meja tidak bergetar selama 2 hari ini. Tidak ada pesan masuk atau panggilan telepon. Dia kerap memeriksanya. Bahkan mungkin selama 2 hari ini, pekerjaannya adalah memeriksa HP. Aku pasti sudah gila. Kenapa aku kecewa dia tidak menghubungiku? Depresi. Aku tahu dia tidak mungkin menghubungiku. Dia hanya mengintimidasi kemarin. Kembali berusaha memperoleh kesadaran diri. Aran menjatuhkan diri ke atas tempat tidur, berguling di bawah selimut tipisnya, menggulingkan tubuh sampai membentur dinding pembatas. Dia bahkan tidak punya ruang untuk sekedar berguling-guling di atas tempat tidur. Kepalanya muncul dari balik selimut dengan rambut terburai ke sana kemari. Tapi kenapa aku sama sekali tidak menulis? Di depan laptopnya yang menyala, dia hanya mematung. Seluruh ide di kepalanya buntu. Selama 2 hari ini dia hanya bolak-balik memandang HP-nya, membuka kontak pesan, melihat daftar panggilan, seperti pelamar kerja yang sedang menunggu panggilan wawancara. Dia benar-benar mendedikasikan waktu untuk menunggu sesuatu yang tidak pasti. Seharusnya aku menulis. Aku tahu dia hanya mengerjaiku. Lagi pula, sudah gila ya. Memang apa yang dia inginkan dariku? Dia bahkan punya ratusan karyawan yang bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Lantas apa artinya serpihan daun sepertiku ini? Bangun, Arandita! Berteriak sembari berteriak sendiri memenuhi kamar kosnya dengan teriakannya. Entah kenapa Aran menggerutu. Seharusnya dia senang sekretarisan tidak menghubunginya. Walaupun jujur, di bagian hatinya yang lain dia merasa kecewa. Dengan perasaan enggan, dia bangun dari atas tempat tidur, menyeret kakinya menuju karpet, di mana meja kecil dan laptopnya yang udah 2 hari ini tidak disentuh. Pendar cahaya lampu membiaskan wajahnya, menggerakkan mouse untuk membuka kertas lembaran putih. Dia harus menulis sekarang. Jadwal update 2 novelnya sudah ada di depan mata. Krik-krik. Sudah setengah jam dia meletakkan tangannya di keyboard laptopnya. Tapi kepalanya benar-benar tidak bisa diajak berpikir. Kenapa aku ini? Akhirnya Aran memilih bersandar di tempat tidurnya, menjatuhkan kepalanya, menatap langit-langit kamar sempitnya itu. Adegan masa lalunya menari-nari di pikirannya. Terbiaskan di langit kamar. Dulu saat ia masih menjadi reporter di stasiun TV ternama milik konglomerat negeri ini, status TVXX yang berhasil mendapatkan wawancara khusus dengan Presiden Antarna Group saat ia menyatakan perasaannya pada istrinya. Kejadian itu sudah sangat lama, namun tidak akan pernah terlupakan dari ingatannya. Karena keserakahannya dan kenekatannya membuat Aran harus kehilangan semuanya. Siang itu putri pemilik stasiun TV tempatnya bekerja mendatanginya di ruangannya. Wanita cantik yang juga telah menyelesaikan studi bergengsinya di luar negeri. Dia sudah memiliki brand kosmetik yang sangat populer di negara ini. Cantik,
pintar, kaya raya, dan dari keluarga terpandang. Dia punya semua modal untuk jadi bunga di kalangan atas pergaulannya. Tapi kenapa gadis sesempurna dia harus jatuh cinta pada orang yang salah? Nona, Anda tahu kan, ada aturan yang tidak tertulis di dunia media negara ini, bahwa Antarna Group adalah perusahaan yang tidak bisa disentuh secara pribadi. Ada garis yang tidak bisa ditembus media dalam memberitakan Antarna Group, yaitu mengenai kehidupan pribadi pemiliknya, yaitu Sagar Hardian Wijaya. Sudah seperti aturan tidak tertulis. Jangan mengganggunya. Kalau kalian mau hidup damai, begitulah adanya. Perusahaan skala nasional yang ada di semua ini kehidupan, inti kehidupan, loyalitas para karyawan yang sudah tidak perlu dipertanyakan, membuat media selalu menanti batas tidak tertulis itu. Bukan Tuan Saga, dia kan sudah punya pelukis Helena. Gadis sombong itu sudah seperti putri, memamerkan hubungannya dengan Tuan Saga. Mendengar sebal membayangkan wajah pelukis Helena, gadis paling beruntung di negeri ini, yang diperkenalkan kepada publik sebagai kekasih Tuan Saga. Tapi memang itu layak untuk dipamerkan, Nona? Aran membalas ringan. Siapa juga yang tidak akan pamer kalau punya pacar sehebat Tuan Saga? Kalau dia bukan serpihan debu di dunia ini, mungkin dia juga akan tidak tahu malu untuk ikut menyukai Tuan Saga. Tapi kalau bukan Tuan Saga, siapa lagi? Setahu saya dia tidak punya adik yang diperkenalkan ke publik. Walaupun Aren juga tidak tahu kalau dalam pergaulan kelas atas yang terbatas, mungkin saja Nona di hadapannya ini mengenal adik Tuan Saga. Sekretarisnya, jawaban wanita di depan Aran seperti sambaran petir di telinga gadis itu. Apa Nona udah gila? Aran berteriak keras. Tidak peduli siapa wanita yang ada di depannya. Putri kesayangan pemilik tempat dia menggantungkan hidup. Nona tahu siapa dia? Walaupun dia juga sama-sama tampan, tapi seharusnya Nona jangan pernah berhubungan dengannya. Aran tahu siapa yang dimaksud Nona di hadapannya. Laki-laki dingin yang selalu berada di belakang Tuan Saga saat dia mengambil foto-foto resmi Presiden Antarna Group. Dia selalu melihat laki-laki itu. Dia bahkan selalu dalam frame foto yang sama dengan Tuan Saga. Nona, carilah laki-laki normal saja. Wajah wanita di hadapan Aran tampak sangat maram. Dia tahu kalau sekretarisan memang terlihat sangat dingin dari luar, tapi dia yakin kalau dia bisa menyentuhnya. Hati itu sebenarnya hangat. Tapi aku menyukainya. Kami udah beberapa kali bertemu di forum resmi. Semakin dilihat dia semakin mempesona. Shakila ya? Aran memaki dalam hatinya. Sekretaris Han ibarat musuh para reporter. Dengan isyarat tangannya saja, para reporter udah tahu untuk menjaga jarak, untuk sekedar mengambil foto. Dia tidak segan mengambil tindakan fisik jika dia merasa ada yang mengganggu kenyamanan Tuan Saga. Dan tidak pandang bulu, dia bisa memukul laki-laki atau perempuan. Semua gender itu sama aja baginya. Mengganggu kenyamanan Tuan Saga harus dihilangkan. Dan Aran paham betul, dia harus menghindari orang seperti itu. Setampan apapun dia, aku tidak akan memilihnya untuk jatuh cinta. Memang, aku punya nyawa berapa sampai mau berurusan dengannya? Aku akan memberi uang sekian. Nona muda itu menyebutkan nominal yang jumlahnya bisa menggiurkan pertahanannya. Gelak. Aran menelan ludah demi mengulang nominal itu di kepalanya. Setengahnya saja bisa dia pakai untuk melunasi pinjaman pembelian rumah, uangnya, orang tuanya, dan sisanya bisa dia pakai untuk dirinya sendiri. Jiwa serakahnya, naluri keinginan tahunya, tentangan yang menaikkan semangat, berlomba memprovokasi. Aran dikenal sebagai reporter
bertangguh di stasiun TV XX. Kerjanya cepat dan juga profesional. Berani walaupun terkadang keberaniannya dilandasi karena kekurangan uang. Untuk itulah nona muda itu mendatangi Aran. Nona muda itu tersenyum tipis. Dia mengenal Aran dengan baik. Reporter satu ini bisa bekerja di luar nalar manusia biasa jika dijanjikan uang. Nona, maaf, saya tidak berani. Sepertinya Aran belum kehilangan akal sehatnya. Dia tidak terpancing. Aku yang akan bertanggung jawab semuanya? Kau bahkan ayahku sangat menyayangiku. Aran menganggukkan kepalanya. Kau cukup mengambil video sehari-hari dan foto-foto. Setelahnya serahkan pada tim produksi. Mereka yang akan mengatur semuanya. Nona, kenapa Anda gila begini sih? Anda bahkan mau menyiarkannya di TV? Anda tidak tahu seberbahaya apa laki-laki itu? Julukannya aja harimau gila. Iya, itu julukan dariku. Aku akan memberimu bonus 2 kali lipat gajimu setelah semua selesai. Nona mulai tergoda saat kembali menghitung nominal yang akan didapatnya. Aku yang akan menjaminmu, percayalah, tidak akan terjadi apa-apa. Identitasmu akan dirahasiakan. Semakin tergoda mendengarnya. Dan akhirnya Aran benar-benar melakukannya. Membuka lembaran ikatan mematikan dengan laki-laki yang dia juluki harimau gila. Seharusnya dia tidak boleh terlalu serakah, karena ini adalah hal yang ia sesali sepanjang hidupnya. Masih di kontrakan sempit, masih menunggu tanpa kepastian. Beratnya menunggu yang tak pasti. Suara keras volume HP membuat Arandita bangun dari lamunan panjangnya mengenai sekretarisan, mengenai benang takdir yang ia ikat dengan tangannya sendiri. Dia segera bergerak cepat mengambil HP-nya. Datang ke kafe XX jam 11 siang ini. Hanya itu, sesaat Aran membisu sambil menatap layar HP berpikir, "Hei, belum tentu kan ini darinya? Bisa jadi ini hanya pesan spam nyasar." Aran membawa HP-nya kembali ke karpet, kembali duduk bersandar. Dia melihat pesan di HP-nya lagi. Jam 10:15 pesan itu masuk. Satu pesan lagi masuk membuatnya terlonjak. Dia melemparkan HP ke atas tempat tidur, lalu pergi menyambar handuk dan bergerak cepat ke kamar mandi. Tidak lupa keramas, malu mengingat kejadian yang lalu. Habis kau jika terlambat sedikit saja. Bunyi pesan yang mengisyaratkan siapa pengirimnya. Hei, memang dia punya hak apa mengancamku begitu? Dia kan bukan majikanku. Lagian, memang aku salah apa? Tapi kenapa aku juga takut sih? Aran sudah naik ojek online, meminta driver segera menuju lokasi. Dia mengecek HP-nya lagi, melihat jam yang tertera. Maaf kak, bisa cepat? Hidup dan mati saya tergantung ini. Berteriak kencang supaya didengar si driver. Motor terus melaju, rambut melambai kemana-mana, kering tertiup angin. Aran bahkan tidak mengikatnya karena tadi masih banyak basah.